Sambutan yang kedua, Ibu dan Pengumuman milik Ibu Riza Mufida SH kepada pengumuman saya silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Kan nggak apa-apa deh nanti. Sendiri, udah. Ya, silakan. Apa podium dia tadi itu? Diam. Set. Dapat podium. Informator. Formatur. Saya Ya, maupun. awal Buat nanti ini ya apa? PW. kan soal udah jadi kan suatu semua. Hah? Japin jenengan. Udah semua disortir. Oh, disortir. Jadi nanti kecamatan Heeh. misalnya Market Agus masuk ke cabang nggak bisa. Siapa? Oh. Kan Iya. Disortir ya, bagi-bagi ya, nggak bisa ini ya. Ya, Iya. di itu kan DMI. di Malang. Dia nggak bisa masuk ke MUI. di itu di Oh, atasnya ke Jakarta Pusat. Iya. Di Jakarta Pusat ya, maksudnya naik. Iya. Nggak bisa. Di antara salah satu gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan MUI juga, DMI juga nggak apa-apa, asal bukan ketua. Iya. Nah. Biar nggak double jabatan.
Allahumma sholli ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu yang telah memberikan sambutan, semangat, doa, dan dukungannya bagi sambutan selanjutnya yaitu dari Dinas Koordinator Bina Hilir, Bapak Heri Gatra mewakili Bapak Polsek Metro Tanah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, saudara, yang saya hormati, Ibu-Ibu, Ibu-Ibu, hormati Ketua DKM, masuk hadirin, kemudian ada Ketua MUI, Tanah Abang, Ketua Taruna, Kecamatan Tanah Abang, ada Ketua DNI, Kelurahan Sukamilin, Bapak Ibu semuanya, Bapak masyarakat, Bapak agama, Ketua RI, Ketua RT, dan juga Karang Taruna. Mungkin ada rekan-rekan dari Portati, dari 07, dan juga Bapak Ibu semuanya hadir pada malam hari. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lagi mewakili dari Bapak Kapolsek Metro Tanah Abang yang sekiranya Bapak Kapolsek akan hadir. Karena kita malam ini beliau ada tugas di Polres Jakarta Pusat, sehingga beliau untuk memerintahkan saya menghadiri acara maulid Nabi pada malam hari ini. Beliau berpesan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, warga, dan juga semuanya KPI yang sudah membantu daripada tugas kepolisian yang sehingga ini bisa dibilang situasi kita, wilayah kita itu aman terkendali, aman kondusif. Bagaimana kita mengetahui ya, pada minggu-minggu kemarin banyak sekali unjuk rasa yang bertepatan di jalan menterinya, ya, tepatnya di wilayah kita, lingkungan kita. Alhamdulillah situasi bisa terkendali sehingga peran serta warga masyarakat untuk menjaga keamanan berbagai wilayah kita ini aman terkendali. Saya mengucapkan terima kasih dari warga sudah menjaga, tidak terprovokasi dengan adanya kerusuhan-kerusuhan yang menarik, sehingga bisa dibilang secara umum situasi di Tangerang ini khususnya jadi aman terkendali. Baik, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan biasa yang mana kalau sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti kita akan memberikan tausiah kepada semuanya untuk kita gimana kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kali santunan anak-anak yatim. yang sudah memberikan sambutan. Anak yatimnya pun di niki. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DKM masih kami menghadiri Bapak Arif yang diwakilkan oleh Pak Roni. Kepada Bapak Roni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam salam, mudah-mudahan kita semua hadir. Alhamdulillah, salam saya, mudah-mudahan kita pada lunas. Mudah-mudahan salam saya yang luar terkurangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana bi dzikri wa yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul ketika kita bernasi yang berbuka yang hal ini yang datang yaitu kita berdiri selalu berjalan dan berpulang dan juga sama-sama ada kita yang pada Indonesia kita bagaimana kita selalu berdoa kita hadir di sini berdoa untuk beliau dari mana sekarang sampai hari akhir karena suatu proses yang dilalui sama kita sedikit ya bapak-bapak ibu-ibu maksud ada juga yang biasanya seperti ayat gitu kan ada sedikit warna berbeda maksudnya kita setiap malam Jumat itu setiap waktu ada kebiasaan penting yaitu baca yasin, tahajud, serta doa. Kalau malam itu cuma ada beberapa komunikasi antara pengurus dengan jemaah dengan masyarakat sekitar. Kalau sudah terkait komunikasi dengan lain, insya Allah selalu berjalan dengan baik. Semoga acara tersebut akan diberikan oleh siapapun itu kita mengumpulkan doa kepada pengurus yang dulu yang sudah mendorong kita juga selalu meminta dua yang sudah mewariskan masjid kepada kita yang alhamdulillah kita masih sama hidup supaya itu sudah benar. Kami selalu berdoa di situ ada almarhum bapaknya Pak Wanda, Pak Muhammad, terus ada bapaknya Gus Hadi, Bapak Hadi yang kita dengar, Bapak Nasir, Bapak Saamin, selalu Bapak begitu kita doakan, selalu beliau karena perjuangan beliau kita tidak melupakan. Acara tersebut kita bukannya apa ya? Bukannya sok-sokan, bukannya sok-sokan kita bantuan bawah sini. Kita hanya mencoba aja. Nah saya bilang masa terlebih itu ada orang yang berbeda sedikit, yang biasanya harus kan juga ada. Masih kurang lebih namanya ya iya memang lagi ini mau hujan nggak jadi dari kemarin
yang punya anak di kecil, insya Allah anak-anak rumah Duta Mandiri kita akan memberikan PPK waktunya pada asar. Jadi silakan bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak yang masih 5 tahun silakan daftarkan anaknya ke rumah Duta Mandiri kita, insya Allah akan di atas akan patuh. Tempatnya enak ada. Guru siapa? Gurunya gurunya hanya mas guru. Saudara tentu saja dari kami mohon maaf apabila ada yang kekurangan dan salah dari kami menurut saudara misalnya hati dalam kekurangan. Terima kasih kepada Pak Roni atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua RW 07 Bapak Eko yang akan diwakilkan oleh Bapak Rutmanto. Kepadanya saya persilakan. Hadirin sekalian, ini tibalah saatnya kita menyaksikan penampilan seni kami yaitu baca puisi. Sebelumnya sebelum dimulai, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Naik perahu menuju Muara, membawa panci bersama teman. Mari kita dengarkan persembahan rakyat dari adik-adik yang berusaha dan ingat kepada Dimana Chandra Putri dan Novita Tinggi persilakan. Allahumma sholli ala Martabat kebangsaan
Pesona karismamu, pada cahaya di atas cahaya, pada jiwaku bukanlah gelora. Hidup prinsip hidupku, ikhlaskanku padamu, sangat dekat padamu. Tiada kata bohong, tiada kata sombong, begitu memasukkan tiada kata percaya. Ya Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nama ketua DKM sinten Kiai? Ketua DKM namanya sinten? Arif Maksum. Ustaz Arif Maksum. Arif. Arif Maksum. Maksum. Masya Allah, luar biasa sekali penampilan puisi dari Ananda Nadatantika Putri, dan kita masih tanya sih yang berani tampil. Kata-katanya penuh makna, membuat hati kita semakin rindu kepada Rasulullah SAW. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk menangis puisi. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci dari adik-adik kita tercinta, yaitu pembacaan surat pendek oleh TPM Musola Darussalam. Kepada adik-adik kami persilakan. Kemarin kenapa nggak ikut ini? Musda Ripon. Hah? Oh, masya Allah. Oh ya katanya lagi sakit. Iya. Enggak. Itu lagi Dirawat. Oh ya Allah. Berarti habis Roni, Ustadz Roni ya. iya. Sejenengan. Iya. Ya Ustadz Roni itu.
Muhammad tidak meninggalkan kau. Muhammad akan berikan pula rezekimu. Sesungguhnya yang memberikan baik bagimu daripada yang kamu kurang. Sesungguhnya Tuhan pasti memberikan kamu banyak. Dan berterima Allah menjadi kota yang makmur. Bagai orang yakin, harusnya bersyukur. Dan yang mendapatkan sebagai orang yang bingung, harus yang memberikan petunjuk. Dia udah mengumpulkan kota sedang bikin sosialisasi yang ranting kita ranting baik yang pengen Pusat. kecamatan Oh, kecamatan ya. ranting mau di mana nih mau di ranting mau di mana Oh, di Silu pilih salah satu. Ranting aja lah. Kalau saya ranting aja lah. kemarin Hah? bisa dibantu kan kemarin Iya. Iya. dia udah di ranting Ranting mawon. Iya, iya. Kecamatan juga saya lihat kayaknya Masya Allah kerjaannya luar biasa. Udah kayak pegawai. Aduh. Ranting mawon mah. Nggak tahu kalau yang lain ya. iya kalau di sampai di bantu sampai nggak tahu Hmm? Oh, Petamburan. enggak itu Di mana? di kecamatan Oh, kecamatan. Oke. Puswon kan sana juga. Terus si kebun kacang kan juga situ juga. Bastian. Iya. Ya secara kerja ya kerja sama, cara kerjaan gitu. Nah, kalau salah tanggung jawab memang berat. sebenarnya Kenapa? ranting itu juga sebenarnya biaya masa ranting ngebiayain Mesti ya. iya
Satu gimana? Udah nyari proposal juga. Proposal. Kita masuk kita biayain rantai. Nah, oke, betul. Setuju. Gimana kita? Komen kemarin. Kasihan mereka loh. Iya, Gas ngasih gas nah. lumayan. Biasanya 3,5 kembaliin buat beli oleh-oleh. Enggak, soalnya saya Rebo Kamis habis dari Tasik. Habis Tasik kan bawa oleh-oleh juga, sama aja oleh-olehnya. Aduh, itu tuh lagi. Makanya saya nggak beli. Masya Allah, boleh tepuk tangan beliau untuk penampilan adik TPA Musola Pesawat. Bagus sekali membuat ayat Al-Quran yang dibacakan adik-adik kita dari TPA Musola Pesawat. Semoga bacaan tadi menambah ketakwaan dan menjadi amal jariah bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita pada acara yang penuh keberkahan, yaitu pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu. Santunan akan diberikan oleh Ketua Pelaksana, Ketua DKM Masjid Abu Hajiri, Ketua RW 07, serta Ibu Lurah Bendungan Hilir. Dipersilakan untuk maju ke depan. Dan kepada perwakilan dari anak-anak dipersilakan maju ke depan. Jadi kakaknya dia Robi, semua adiknya dia Robi. Jadi kakak Bayu, Mbak Yu.
Oke, dikarenakan Bapak Ketua RT 07 RW 07 Kalau yang begini-begini yang biasa, apa udah terseksa? Nggih, waduh, tersiksa. Benar-benar sangat. Yang udah biasa merokok. Aduh, udah gerah. Pengen ini udah asem mulutnya. Ya ini udah ini nih mulutnya nih. Iya, kayak Bisa tahan. Kuat lagi. Kuat, kuat. Hah? itu nggak terlalu tenang. Oh, nggak terlalu nggih. Tenang juga Oh, kan. biasa mohon. Biasa ya. Oh, Ustaz Wawan ya. Oh, kakak. Ustaz Wawan. Hah? Rakitnya klasik. Nggih. Ustaz Wawan ya. Kayak metu ya. Berat. Keluar deh. Aduh, langsung. Kalau saya seperti 24. Oh, sama udah lama ya. Oh, alhamdulillah. Bisa ini berhenti. Saya juga ngerokok cuma nggak ini, sama nggak nyandu juga alhamdulillah. Kalau kumpul-kumpul aja ada ya punya orang malah. Saya punya GSM Tapi kadang-kadang kadang-kadang. Kalau ngumpul aja ini. Alhamdulillah. Ini. Hah? Oh, Pak RW juga. Oh, ini ya. Iya, benar Mas. Tergantung niat. Asal ada kemauan bisa. Niat plus pergaulan. Kalau ini kegoda biasa. Terus iya. Oh. Nanya ini yang Oh. Iya. Iya, udah sama. Teman SD saya juga udah ada yang meninggal gara-gara itu narkoba. Selanjutnya Suntik. dokumentasi terlebih dahulu kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Iya. Apalagi sini dekat ininya apa? Kota Bambu Boncos ya. Dekat ini ya apa? Pengedarnya kan. Situ. Oh, tambah. Oh, semua. Iya. Iya. Selanjutnya, santunan dari lansia kepada ibu-ibu. Susah soalnya ini ada pelindungnya. Susah.
Kecuali kalau sadar semua nggak ada yang pakai, nggak laku obat. Jeruk ya. Iya, banyak. Silakan. Sini. Iya. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ambil aja. Bisa. Bisa. Oh, macet di sana. Penuhan. Semakannya kepenuhan. Semakannya kepenuhan ya. Iya, lupa. Saking banyak ini. Iya. Yang diurus. Nggak apa-apa. Selanjutnya kepada dokumentasi. Silakan. Alhamdulillah, semoga santunan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi penerima maupun pemberi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Memasuki acara berikutnya, marilah kita simak bersama tausiah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salahuddin Ishaq. Kepada beliau dipersilakan. Di tengah. Iya, tengah. Iya. Izin dulu dah. Ya, Ustaz. Mana sini? Nggak nyampe ya? Oh, nggak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Yang jawab salam belum kompak. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru benar-benar cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Haddatsal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru, para hujjat, tokoh masyarakat, khususnya yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya Al-Mukarram Kiai Haji atau Zawawi, selaku beliau ketua MUI Kecamatan Tanah Abang. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan ilmunya barokah kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya hormati Ibu Lurah, Ibu Rida, mudah-mudahan juga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, insyaallah amanah di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga Ibu Rida, mohon maaf, guru saya juga yaitu Kiai Haji Robi Fadil Muhammad ya. Nah, Ketua MUI Jakarta Pusat, beliau guru saya juga, dosen saya di PDU MUI Jakarta Pusat. Alhamdulillah, ini saya bertemu dengan Mbak Yunya ya. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, dan juga yang saya hormati sahabat saya, senior saya, Kiai Mas Huri, Ketua DMI Kelurahan Bendungan Hilir, dan juga yang saya hormati Ustadz Wawan, Sekretaris MUI Kecamatan Tanah Abang, dan juga yang saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Bendungan Hilir, Kiai Haji Ismail, dan juga kepada para jamaah sekalian, jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga remaja-remaji Ikrom ya. Ikrom, apa singkatannya Ikrom? Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin, yang salah satu memprakarsa ya acara Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menyantuni daripada anak-anak yatim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat bermuwajahah, bersilaturahim, yaitu dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan santunan anak yatim piatu 1447 Hijriah dengan tema cerminan akhlak dalam iman dan kehidupan. Ya, sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terkekal abadikan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, ya, Bu, udah ngantuk? Apa lapar? Lapar. Udah jam 12 ya? Enaknya doa langsung makan ya. Ya. Jadi ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan al-bakhilu man idza dufi'tu ismi falam yusalli alayya.
ya, bahwa dikatakan seseorang itu bakhil apabila ketika namaku disebut tetapi tidak dijawab dengan sholawat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, maka dijawab dengan bacaan sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi, ya. Jadi ketika pas disebut nama baginda Nabi, kita langsung menyambut dengan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak nyebut, kata Nabi disebut al-bakhil atau pelit. Mau nggak disebut pelit? Nggak mau. Apalagi yang nyebut pelit Rasulullah. Ya. Ya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya ke saya kayak gini, Ustadz, kenapa kok kalau Maulid Nabi itu yang diceritakan Nabi Muhammad melulu? Nah, lantas saya jawab, ya, masa ketika Maulid Nabi nyeritain Lionel Messi, Ronaldo, nggak lucu kan? Ya, ya enggak? Ya. Maka ketika Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti yang diceritakan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya, misal atau seumpama, kita menceritakan tentang baginda Nabi dari mulai lahir sampai beliau anak-anak, dewasa, sampai mendapat wahyu, dan perjuangan beliau di dalam menyebarkan Islam, dan sampai wafatnya beliau, maka banyak sekali atau tidak akan tuntas-tuntasnya menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hikmahnya atau pentingnya kita merayakan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu tidak bukan atau barang tentu pastinya adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pertanyaannya, kenapa kita harus cinta kepada baginda Nabi? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling mengasihi, paling mencintai akan umatnya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak bukan merupakan rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Dan baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang sangat belas asih kepada umatnya, sebagaimana yang disebut Raufur Rahim, pemaaf, penyayang, lemah lembut. Bahkan bukan hanya kepada umatnya saja, bahkan kepada orang yang non Islam juga beliau lemah lembut. Akhlak budi pekertinya sangat santun, sebagaimana dengan tema yang pada saat malam hari ini, yaitu cerminan akhlak dalam iman dan kehidupan. Maka pas, ya, bahwa dengan diadakan Maulidin Nabi Muhammad SAW, maka akan menambah kecintaan kepada Nabi. Di situ diceritakan tentang kisah Nabi, maka di situ insya Allah kita akan terus menambah kecintaan kepada Nabi. Kita mempelajari tentang baginda Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan juga mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada adik-adik, ya, adik-adik hadroh. Nabi dilahirkan tanggal berapa, tahun apa? Ayo. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ya, benar. Kalau Masehinya tahu?
Tahun berapa, Pak? Iya, 571 Masehi. Ya, benar-benar. Alhamdulillah. 571 Masehi. 5 abad setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ya. Dan kalau nggak salah bulannya bulan Mei ya. Itu kalau bulan Masehinya. Lantas, mengapa tahun baginda Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah? Ayo, kenapa? Karena nggak apa-apa. Ada apa? Ada perang gajah. Oh, berarti gajahnya saling perang ya? Oh, gajahnya saling tubrukan. Ya. Sedikit ya, setengah. Benarnya setengah. Jamaah rahimakumullah. Jadi Ka'bah Baitullah di Mekah sudah dari dahulu kala, dari semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam memugat Ka'bah Baitullah, sudah menjadi pusat tempat peribadatan seluruh umat manusia. Jadi udah namanya tawaf itu udah ada dari dulu ya. Dari semenjak Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah Baitullah, sudah ada dari dulu. Tawaf udah ada. Nah, cuman dulu lagi zaman jahiliyah tawafnya beda. Mohon maaf. Ketika zaman jahiliyah tawafnya tidak pakai busana telanjang ya, mohon maaf ya. Dulu ketika zaman jahiliyah, tapi sudah ada namanya tawaf itu. Sudah jadi tempat pusat peribadatan umat manusia. Kemudian di Yaman ada raja yang bernama Raja Abraha. Ceritanya pengin membuat ya seperti Ka'bah di Yaman, ingin memindahkan pusat peribadatan dari Mekah ke Yaman. Oleh karena itu maka Raja Abraha beserta bala tentaranya, yaitu dengan pasukan bergajah. Nah, gajah dulu beda-beda sama gajah sekarang, gede-gede dulu. Nah, kalau pernah lihat film The Lord of the Ring tahu? Film The Lord of the Ring itu kan ada pasukan gajah gede. Nah, kira-kira segitu. Tanduknya panjang. Nah, maka Raja Abraha ingin memindahkan pusat peribadatan dari Ka'bah Baitullah Mekah, ingin dipindahkan ke Yaman, yaitu dengan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka datanglah berbondong-bondong ya Raja Abraha beserta bala tentaranya, pasukan bergajah. Nah, itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW belum lahir. Maka ketika sudah datang akan memasuki Mekah, Raja Abraha merampas daripada onta-onta penduduk Mekah, termasuk ontanya yaitu Sayyid Abdul Muthalib dirampas, ya, dirampok. Nah, setelah dirampas, ketika sebelum Raja Abraha akan memasuki Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah, maka di situ Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, menemui Raja Abraha. Nah, melihat wajahnya Sayyid Abdul Muthalib ini, wajahnya bercahaya terang, ya, karena memang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kakeknya Rasulullah. Raja Abraha agak gemeter nih, segen. Akhirnya Abraha turun dari gajahnya, menemui Sayyid Abdul Muthalib. Lalu nanya, ada apa gerangan, wahai? Nah, Raja Abraha tahu ini pemimpin suku Quraisy. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdul Muthalib, wahai Abraha, tolong kembalikan onta-onta saya. Nah, jadi Sayyid Abdul Muthalib minta dikembalikan ontanya. Lantas Raja Abraha kaget. Ini ada orang mulia, berwibawa,
saya datang ingin menghancurkan Ka'bah, saya rampas onta, kenapa yang diminta hanya onta-ontanya yang dirampas saja? Gitu. Raja pun kaget, wahai engkau orang yang mulia, aku sudah datang dari jauh ingin menghancurkan Ka'bah, memang aku merampas ontamu, tetapi kenapa engkau tidak meminta supaya aku mencegah daripada menghancurkan Ka'bah? Lantas jawabannya gimana? Ada yang tahu jawabannya gimana? Said Abdul Muthalib? Ada yang tahu? Nah, ini terkenal ini. Kata Said Abdul Muthalib mengatakan, ana Rabbul Ibil walil baiti Rabbu Yahmihi. Nah, kata Said Abdul Muthalib, wahai Abraha, ketahuilah bahwa saya ini adalah pemilik onta-onta ini. Sedangkan Ka'bah Baitullah itu sudah ada yang memilikinya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah yang akan menjaganya. Oh, gitu kata Abraha. Akhirnya dikembalikanlah onta-onta tersebut. Maka setelah dikembalikan onta-ontanya, Raja Abraha, Said Abdul Muthalib bilang kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo kita naik ke atas gunung, nanti kita lihat apa yang akan Allah lakukan terhadap pasukan bergajah. Maka benarlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng, yuk. Surat apa? Surat Al-Fil. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka benarlah jamaah rahimakumullah, ketika Raja Abraha sebelum akan memasuki pintu Ka'bah Baitullah, maka di situ yang sebagaimana Allah firmankan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan atau menghancurkan, menjadikan hancur daripada pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bahwasanya tipu daya mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, yaitu dengan Allah mengutus daripada burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung ababil tersebut mengambil batu kerikil-kerikil dari api neraka untuk dilemparkan ke pasukan bergajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka Allah jadikan bagaikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka binasalah daripada pasukan bergajah beserta Raja Abraha tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah ya kisah tahun dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Allah sedang mempersiapkan untuk kelahiran manusia yang agung, manusia yang mulia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dahulu kala nih Bapak Ibu nih saya ceritakan ya. Ketika zaman jahiliyah ada 4 macam perkawinan atau pernikahan ya ketika zaman jahiliyah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Hawi karangan Imam Al-Mawaddi, bahwa di zaman jahiliyah ada 4 macam pernikahan.
Pernikahan yang pertama adalah pernikahan yang seperti kita lakukan sampai saat ini. Datang ke orang tuanya, minta izin buat nikahin anaknya, lalu dinikahkan oleh ayahandanya. Qabil tu nikah tasawwuj bi Ahmad mazkur halan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada pernikahan. Jadi mohon maaf, ada wanita ini mohon maaf ya bahasanya ya. Ini digilir, misal sama 8 orang laki-laki. Nah, setelah digilir, nah kemudian lahir, hamil lahir. Setelah lahir anaknya, kemudian si wanita ini tinggal milih, nunjuk siapa yang jadi ayahnya. Itu pernikahan yang kedua. Kemudian pernikahan yang ketiga sama juga, istilahnya apa nih? Ya istilahnya pekerja, kalau sekarang PSK lah. Yaitu masang semacam bendera di pintu rumahnya, ini PSK. Lalu di situ sama juga bergilir. Nah, setelah bergilir, hamil, anaknya lahir. Nah, di situ kemudian ada semacam orang yang ahli ya, bisa ngelihat ini anaknya siapa. Setelah itu ditunjuk. Ya. Kemudian selanjutnya ada lagi pernikahan seorang ya, suami udah punya istri. Ya. Udah punya istri, lalu si suami bilang ke istrinya, sana kamu kawin sama sana, misalkan sama pejabat supaya dapat anak yang hebat lah, seperti itu. Nah, dilepas sama suaminya. Nah, setelah hamil, akhirnya si suami itu meninggalkan si istrinya itu. Itu pernikahan keempat. Itu pernikahan zaman jahiliyah. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, yaitu dengan pernikahan yang pertama tadi. Datang ke ayahnya, minta izin, akhirnya dinikahkan oleh ayahnya, yaitu Aminah binti Wahab ya, Bapak Wahab menikahkan ya anaknya, putrinya dinikahkan kepada Sayyid Abdullah. Kayak gitu. Maka oleh Islam yang dipilih adalah pernikahan yang pertama. Maka jamaah rahimakumullah, Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah dengan pernikahan yang halal, yang sudah memang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan ya, bukan hanya Sayyid Abdullah saja, sampai Abdul Muthalib, sampai Hashim, sampai ke atasnya, sampai Nabi Ibrahim ya, sampai Nabi Adam alaihissalam turun, itu mulai jalur pernikahan yang sah ya. Jadi kalau di dalam Al-Barzanji ya, mari kita baca sholawat ya. Yo, yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani, yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani, hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonna li ismihi tarakus sifat hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Ayo bareng-bareng, yassir lana kullal umuri wa afina
min kulli hammin aw bala aw ani. Ya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terima kasih tim hadroh. Biasa kan baca berjanji sini? Biasa, alhamdulillah. Hafal ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai Hashim, Manaf, sampai ke atas sampai Ibrahim, sampai ke baginda Nabi Adam alaihissalam, yaitu disebutkan tadi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahul amjada sanala ismihi. Jadi bukan baginda Nabi saja yang dijaga, bahkan sampai ke atasnya, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, engkong-engkongnya, buyut-buyutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraku sifaha falam yusibhum aruhu. Bahwasanya mereka ini menjaga dari perbuatan sifah, perbuatan zina. Ya, jadi nggak ada tuh garis keturunan Nabi ke atas yang berbuat zina, nggak ada. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari semenjak sampai Nabi dari Adam sampai ke bawah sampai bapak dan ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga daripada perbuatan zina. Ya, jadi mulia. Terus sekarang ada yang bilang kayak gini, oh itu Abdullah di neraka. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Bapaknya Nabi Muhammad di neraka. Ada yang bilang gitu. Pernah dengar nggak? Belum. Oh, baru dengar ya, alhamdulillah. Ya, jadi hati-hati ya, jamaah sekalian. Ya, kita di zaman medsos ini, zaman apa namanya? Ya serba gampang melihat informasi. Kita salah informasi, ya kita bisa salah, bisa sesat. Ya. Jadi na'udzubillah ada yang mengatakan bahwa bapaknya Muhammad Abdullah itu di neraka. Ya. Lah, terus apa dalilnya? Ya, memang ada hadisnya yang mengatakan suatu ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW sedih karena bapaknya meninggal. Ya. Bapaknya meninggal tetapi belum masuk Islam. Lantas oleh Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Nabi, wahai fulan, ya, dah nggak usah sedih. Abi wa abu kafinnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada hadis seperti itu. Ya, lantas akhirnya ya na'udzubillah, ya seseorang yang memahami hadis daripada sekedar tekstualnya saja, ya tahu kan tekstual, tulisannya saja, ya tulisannya, maka dipahami secara mentah, tidak melihat konteksnya. Aduh, apa itu konteks? Susah lagi nih ngomong. Ya, tidak melihat peristiwanya. Ya. Jadi ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW ya ingin menghibur daripada sahabatnya sehingga mengatakan abi wa abu kafinnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Tetapi makna bapak ini bukan bapak kandung, melainkan paman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Abu Jahal. Jadi maksud bapak itu kata baginda Nabi adalah Abu Jahal. Gitu. Ya. Jadi lantas mereka yang tetap kekeh, enggak, ini udah jelas ini teksnya nih. Bilangnya bapaknya di neraka. Enggak mungkin masa diganti paman. Wah, nah itulah pemahaman yang keliru. Nah, sekarang saya kasih contoh nih, Pak, Bu, ya. Saya kasih contoh gini. Misal ya contoh ya, Kiai Masyhuri ya bilang ke anaknya, ya, wahai Tong, ini bapak mau pergi,
nanti kalau ada tamu kasih kopi ya. Nanti kalau ada tamu kasih apa? Kasih kopi. Bener, tahu-tahu ada tamu. Tamunya udah sepuh, umurnya 70-an. Udah ringkik. Gitu. Pas datang, assalamualaikum. Ya Pak, silakan masuk. Tiba-tiba langsung diobatin kok kopi, langsung suruh minum. Ternyata si bapak ini nggak minum kopi. Nah, berarti artinya apa? Pemahamannya cuman sekadar teks gitu, apa istilahnya, perintahnya saja, mentahnya saja. Padahal maksud Kiai Masuri, maksud suruh buatin kopi, maksudnya bisa jadi teh, bisa jadi air putih, ya kan? Maksudnya disuruh buatin minum, bukan hanya berarti artinya kopi. Ya paham ya? Ya sama aja kayak saya, misal saya bicara sama teman, yuk kita ngopi di warkop, warung kopi. Pas di warkop mesennya mesen teh atau mesen susu. Lah gimana katanya ngopi kok mesen susu? Ya maksudnya kita ngumpul bareng ngobrol-ngobrol. Nah, itu artinya pemahaman secara kontekstual. Maka begitu juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan abi wa abu kafinnar. Ya, bapakku dan bapakmu di neraka, itu maknanya bukan bapak kandung, tapi adalah pamannya. Paham ya? Jadi seandainya ada yang bilang, ya mohon maaf, bapaknya Muhammad yaitu Abdullah di neraka, jangan percaya, ya, jangan percaya. Orang itu tadi sudah jelas hafizul ilah karamatul Muhammadin, ya, bahwa Allah itu menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya menjaga dari baginda Nabi Muhammad SAW saja, tapi menjaga sampai ke atas sampai Nabi Adam alaihis salam. Bahkan Nabi Ibrahim saja yang kita sedang dengar kisahnya, Azar tahu kan Azar? Katanya Ibrahim bin Azar. Nah, Azar itu dimungkinkan bukan ayah kandungnya, tetapi adalah pamannya. Jadi mustahil ya silsilah baginda Nabi Muhammad SAW suci rusak karena kekafiran, rusak karena perbuatan sifat atau zina. Ya jelas Pak Bu ya. Nah, ini kita ya apa namanya? Ngaji ya. Ngaji. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nih ada kisah yang belum pernah nih atau jarang dikisahkan nih. Sayyid Abdullah ketika sudah menikah dengan Siti Aminah, pernah suatu saat ya pergi ya ke pasar lah. Ada seorang wanita bernama Fatimah binti Mur ya. Seorang bangsawan ya. Seorang bangsawan kaya raya. Melihat Sayyid Abdullah, wajahnya gagah, cerah, bersinar, ya, maka Sayyid Abdullah ya istilahnya diajak zina lah sama Fatimah binti Mur ini. Wahai kamu, ya, istilah minta diajak zina. Gitu. Bahkan akan diberi hadiah onta, 1000 onta. Tetapi karena komitmen Sayyid Abdullah ya terhadap Siti Aminah, tetap kekeh enggak mau, ya. Akhirnya Sayyid Abdullah ya balik ke rumah, ya melakukan ya itulah dengan Siti Aminah. Maka cahaya nur yang ada pada Sayyid Abdullah pindah ke Siti Aminah, pindah ke janin Siti Aminah. Udah pindah tuh. Pas besokannya kembali ke pasar, ngelihat ada Fatimah binti Mur itu tadi. Dia kaget, lah kemarin engkau aku lihat sangat gagah, sangat bersinar, tapi sekarang kok biasa-biasa saja. Ya itu karena tadi sudah pindah ya cahaya Nur Muhammad SAW dari Sayyid Abdullah ke Siti Aminah, ke janinnya Siti Aminah. Maka jamaah sekalian, ya inilah ya
merupakan tadi ya salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ayahandanya, terhadap ibundanya, dan bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanu khalqan wa khuluqan, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak, mempunyai wujud ya sangat atau paling baik, dan juga mempunyai akhlak yang paling indah. Nih Pak Bu, dengerin ya. Nabi yang paling gagah siapa? Nabi Yusuf. Nah, kita taunya Nabi Yusuf, Nabi yang paling gagah. Ya, memang kita belajarnya seperti itu, ya kan? Nah, ini kiai saya menceritakan begini. Seandainya bola, ya tahu kan bola kan? Nah, bola itu kan bulat, dibelah. Nah, dibelah jadi setengah. Maka setengah bola ini adalah untuk ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bola yang setengahnya lagi tadi dibelah jadi seperempat. Seperempatnya adalah Nabi Yusuf. Lalu seperempatnya lagi buat siapa? Yaitu buat seluruh umat manusia selain Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Jadi sebenarnya gantengan siapa? Gantengan Nabi Muhammad. Ya cuman karena kemuliaan akhlak beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang terkenang adalah akhlaknya. Khuluquhul Quran, ya, bahwa akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, ya. Jadi kalau dibilang ganteng siapa? Yaitu gantengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW wajahnya bercahaya, cahayanya itu mengalahkan daripada cahaya matahari. Maka nggak heran ya kalau baginda Nabi Muhammad itu tidak mempunyai bayangan, nggak ada bayangannya. Ya paham ya? Ya cahaya matahari kalah sama cahaya Nabi Muhammad. Akan tetapi cahaya Nabi Muhammad SAW itu tidak menyilaukan mata, nggak bikin silau. Nah, kalau kita lihat matahari silau nggak? Nah, silau, ngerusak mata. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai wajah yang bercahaya, yang cahayanya sebenarnya bisa mengalahkan matahari, tetapi tidak menyilaukan mata. Ya. Dari fisik beliau tegap, ya, tidak tinggi, tidak pendek. Cuman kalau pas jalan bareng sama orang nih, kelihatan lebih tinggi daripada yang bareng dia bareng jalan. Ya. Bahkan beliau mempunyai rambut sampai ke telinga, sampai ke punggung, panjang bergelombang. Ya, kulitnya ya putih, ya bukan putih, itu. Wajahnya kemerah-merahan, merona, gagah, tegap, bidang dadanya datar, tangannya dan kakinya tebal. Ya, rambutnya hitam legam, hidungnya mancung tapi tidak panjang ya mancung. Ya mempunyai tulang yang tidak begitu besar hidungnya. Ya, bibirnya juga indah, tidak lebar. Ya. Dan juga alisnya lebat, hitam. Itulah fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akhlaknya beliau lebih mulia, lebih indah daripada fisiknya. Buktinya apa? Ya, buktinya ada. Ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, hijrah ke Taif, ya lagi dakwah dilempar batu, ya kan, sampai berdarah mulut atau giginya. Akhirnya darah itu ketika akan menetes ke bumi dihadang, dijaga oleh malaikat Jibril, jangan sampai darah baginda Nabi Muhammad SAW jatuh ke bumi. Kalau sampai ke bumi, udah itu bumi ngamuk. Itu kalau sampai darah
Nabi sampai menempel ke tanah. Nah setelah dilempar, ya dihina oleh penduduk Taif, ditawari oleh malaikat Jibril, Muhammad, ya ini udah keterlaluan, ini ada gunung mau saya timpa. Lantas apa kata Nabi? Enggak, jangan Jibril, jangan. Ya. Bahkan baginda Nabi mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ketika udah lempar berdarah malah didoakan kebaikan. Luar biasa itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kalau mohon maaf Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah sampai 9 abad, ya. Berdakwah sampai 9 abad, cuman punya kaum 90 orang. Dan Nabi Nuh putus asa, udah minta kaumnya untuk dibinasakan, minta dihancurkan. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu kita setiap tahun merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamnya yang benar yang mana? Oh, udah jam 10 ya. Jam 12 ya? Jam 12 kurang 2 jam. Ya. Maka itulah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman akhirnya Nabi Nuh dapat pelajaran dari Allah. Tahu nggak pelajarannya apa? Ya. Nih saya cerita lagi nih. Setelah banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, ya, setelah surut, udah normal kembali. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat guci. Tahu guci kan ya? Tembikar dari tanah liat. Wahai Nuh, kata Allah, buatlah guci yang indah, yang cakep, gitulah ya. Karena yang merintah Allah, akhirnya Nabi Nuh dengan sangat senang dia membuat guci dari tanah liat, dibalut, dihias 1, 2, 3 sampai banyak lah ya, sampai 20 atau 30. Kemudian kata Allah, stop, udah cukup. Lalu Allah perintahkan apa? Wahai Nuh, guci yang kau buat sekarang hancurkanlah satu persatu. Suruh dihancurin, maka dihancurkanlah. Kira-kira gimana rasanya tuh ya? Allah sudah memerintahkan untuk buat guci, kita senang buat guci, suruh dihancurin. 1, 2, 3, wah. Setelah hancur semua, terus Allah nanya ke Nuh, wahai Nuh, perasaanmu gimana? Ya Allah, ketika engkau memerintahkan aku untuk buat guci, aku senang. Tetapi ketika engkau memerintahkan untuk menghancurkan, maka hatiku hancur. Allah protes Nuh. Lantas apa jawaban Allah? Wahai Nuh, begitu juga dengan aku. Ketika aku menciptakan makhlukku manusia, kemudian engkau berdoa untuk minta dibinasakan, maka aku juga hancur. Nuh, kata Allah. Maka di situ akhirnya Nabi Nuh nyesal, menangis dengan sejadi-jadinya karena telah mendoakan kaumnya akan keburukan. Paham ya? Paham enggak? Nah, ini yang terakhir nih. Ya, karena ini santunan anak yatim, ya. Pak, Bu, ya, masih ini kan dengar? Enggak. Udah lapar ya? Ya udah ini. Nah, ini saya mau kasih solusi nih. Nih. Udah ngantuk ya? Ya. Ada solusi. Nah, Ibu pernah galau nggak, Bu? Galau-galau Bandung. Nah, pernah galau? Galau itu apa? Bahasa anak muda nih. Apa galau? Gelisah, resah, sumpek, bete lah ya. Hati ini sumpek, bete, gamut. Pernah nggak? Nah, mesti pernah nih. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah rasain sumpek, bete, gamut, pusing lah.
Akhirnya apa? Akhirnya mau jamaah males, mau sedekah males, mau ngapain males. Pernah kan? Pernah? Nah, maka di sini ada resep dari Rasulullah SAW. Apa resepnya? Ya, jadi suatu ketika dahulu kala, ya, atau rajulun yashku qaswata qalbihi. Ya. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadukan kegalauan hatinya. Dia bilang, ya Nabi, wahai Muhammad, saya ini gundah, gitu, bete, sumpek, jadi mau ngapa-ngapain males. Kemudian kata Nabi, atadri ayyalina qalbaka wa tudrika hajataka. Maka aku beritahu sesuatu yang bisa melembutkan hatimu, dan bukan hanya melembutkan hatimu saja, bahkan bisa mengabulkan segala hajat-hajatmu atau keinginanmu. Bala ya Rasulullah. Ya Rasul, saya mau. Apa resepnya? Nah, kata Nabi, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik. Kata Nabi, kasih sayangilah anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Nah, kepalanya diusap tuh anak-anak yatim. Wa at'imhu min ta'amik, dan berilah dia makan daripada sebagian makananmu. Ya, kalau sekarang bukan makanan istilahnya. Berilah dia daripada sebagian penghasilanmu, atau berilah dia daripada sebagian hasil dagangmu, keuntungan dagangmu, atau sebagian daripada hasil gajimu. Untuk siapa? Untuk anak-anak yatim. Ya, jadi apa resepnya? Kasih sayangilah anak-anak yatim. Kemudian usap kepala, ya bukan usap kepalanya saja, tetapi juga memberikan, menyantuni atau memberikan sesuatu, ya, yang berharga untuk anak-anak yatim. Maka kalau engkau melakukan demikian, kata Nabi, yalin qalbuka wa tudrik hajatuka, maka hatimu akan menjadi lembut, ya, menjadi tenang. Nah, kalau hati lembut, hati tenang kan enak, ya. Ya, jadi Allah ngasih ilham gampang gitu. Jadi kan enak, ya, jadi fresh gitu otak kan. Jadi wah, timbul ide, bahkan wa tudrik hajatuka, dan akan terkabul segala keinginanmu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya keinginan umrah, haji, nggak punya duit, nyantunin anak yatim dulu, sambil berharap mudah bisa umroh, bisa ke Ka'bah, ke Baitullah, ya, betul nggak? Gitu, kasih dulu, ya. Mungkin Bapak Ibu, ya, pengen, ya, misalnya adik-adik, ya, pengen lulus, misal dari SMP ke SMA yang favorit, ya, kasih santunin anak yatim supaya keinginannya terkabul. Atau punya cita-cita apa, pengen jadi dokter, jadi pilot, jadi presiden, ada yang mau? Saya, oh amin. Ya gitu, sandi anak yatim, ya. Insya Allah, maka hajat-hajat daripada orang yang senantiasa menyantuni anak yatim akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ana wa kafil yatim kaha atina fil jannah fa asyar bisababati wal wusta. Ya, bahwa aku dengan orang yang menyantuni, melindungi anak-anak yatim ini, kedudukannya bagaikan dua jari, antara jari telunjuk dan jari tengah agar direnggangkan. Artinya sangat dekat, ya. Seseorang yang senantiasa mempedulikan anak-anak yatim, dia kedudukannya akan dekat bersama Rasul di surga. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua berdoa memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberi dengan keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang lagi bete hilang betenya, mudah-mudahan yang lagi gundah hilang gundahnya. Mudah-mudahan semuanya insya Allah selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu
wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjil biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khatimil hayat ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyinuna min Allahi nurihim faman nakatha wa inna bi nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fastajin 'azima. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'alanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitan Allahumma ij'alna fika naf'a wa man wajhi wal i'adhi min kulli syaitan marid wa jabrin 'anil wa di'anil wa dibahna min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah wa salam haqiqatan bi taqwa istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'u. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa auladina lima syaikhina li wahannafina wa habibina wa liman hamma fika min asnilin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamal rahmatillah wa bin fi afwi wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asma amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati laha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina haqqana haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaallah mudah-mudahan kita bersilaturahim lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas keramat dan doa yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan menjadi amal budaya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa? Oh, niki boleh. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyempatkan acara malam hari ini. Serta mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Marilah kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk sendiri dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.